Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai tahapan perencanaan strategis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Elizabeth Yusuf Sukarya, NIM J1A1171034. Saya akan membawakan materi pertama mengenai pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu rencana yang jangka waktunya bersifat secara menyeluruh, memberikan rumusan terhadap suatu organisasi atau perusahaan mengenai arahan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Safa Maisara dengan NIM J1A11823. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan analisis perencanaan strategis. Yang pertama, tahapan prakondisi perencanaan. Tahapan ini berupa analisis dan diagnosis internal dan eksternal bisnis. Data yang ada dalam analisis ini diupayakan mencakup perkembangan bisnis pada 3 tahun sebelum dilakukannya analisis, serta kecenderungan kondisi bisnis untuk 5 tahun ke depan pasca analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadewi Sukmawati dengan NIM J1A11823. Di sini saya akan melanjutkan tahapan analisis dari perencanaan strategis, yaitu perumusan perencanaan, di mana dia memiliki 3 tahap. Yang pertama itu strategi induk. Itu berisikan visi dan misi dari tujuan bisnis kita, dan rencana strategis untuk melihat bisnis kita dalam jangka waktu 5 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Yang kedua, strategi program jangka menengah, yaitu berisikan rencana-rencana fungsional yang berfungsi untuk mengimplementasikan strategi induk yang telah ditetapkan tadi. Nah, yang ketiga itu strategi program jangka pendek, yaitu program yang direncanakan, dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun dan mengikuti tahun kalender, serta itu untuk mempermudah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tadi. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Siti Nur Sara dengan NIM J1A11828. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi dan penilaian umpan balik. Yang pertama itu implementasi, yaitu perencanaan yang bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya manusia. Tahapan ini mencakup distribusi kerja di antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, serta mengusahakan agar bagian-bagian itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim kerja secara efektif dan efisien. Yang kedua itu penilaian dan umpan balik. Penilaian yang dilakukan mengacu pada tolak ukur strategis dan operasional guna mendapatkan kepastian akan ketepatan pencapaian strategi induk. Hasil dari penilaian ini akan menjadi rekomendasi dan masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan perencanaan strategis dan implementasi program berikutnya. Tahapan ini biasa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian dengan NIM J1A11826. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan perencanaan dalam perencanaan strategis. Yang pertama itu menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksi. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dan positif dalam peraturan, memperebutkan kepercayaan konsumen. Kemudian yang keempat, mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi. Kemudian yang kelima, menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis. Saya kembalikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Larsati Widiananda dengan NIM J1A11826.
Jadi, saya akan mempresentasikan tahapan implementasi dalam perencanaan strategis. Tahapan implementasi terbagi menjadi dua, yaitu peranan manajemen puncak dan penugasan para manajer kunci. Yang pertama kita masuk di peranan manajemen puncak, yaitu katalisator utama bukan hanya dalam kelancaran perumusan, akan tetapi juga dalam implementasinya. Lalu yang kedua, penugasan para manajer kunci, yaitu betapa tingginya kemampuan dan dedikasi serta tepatnya prevensi, orientasi, dan sistem nilai serta besarnya komitmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Irmawati dengan stambuk J1A1 18290. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Bintang Larasati, di mana tahapan implementasi dan perencanaan strategis. Untuk tahapan sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu peranan manajemen puncak, dan yang kedua penugasan para manajer kunci. Lalu untuk yang ketiga sendiri evaluasi implementasi Restra. Maksudnya di sini tuh kita melakukan pelaksanaan evaluasi perencanaan dapat dilakukan di akhir tahun. Lalu pembelajarannya sendiri bisa kita lihat hasil evaluasi program jangka pendek pada setiap semester atau caturwulan. Lalu evaluasi jangka menengah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu yang telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk yang sebelumnya. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.